Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami dengan segala keadaan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sebentar lagi. membacakan Rimau Ilahi di hadapan kita bersama. Semoga dengan perantaraan bacaan Al-Quran tersebut turunlah rahmat kepada kita semua yang ada di dalam masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masuklah kita kepada acara inti, yaitu ceramah agama dan pandangan umum yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Usman Jafar MCMA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Ini boleh. Oh ya. Sedang kita start ini saja, kita mau ambil rekamannya. Oh, ini dia. Bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran BKM Masjid Baitus Salihin, Ustadz Qori kita yang sudah sama-sama kita dengar tilawah Al-Qur'annya. Kemudian Bapak Ibu, para orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah mudahkan urusan, Allah lapangkan rezeki kita, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan salihah. Dan negeri kita ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Medan ke Brastagi, sampai di sana membeli mangga. Senang berada di tempat ini, jumpa Bapak Ibu calon ahli surga. Amin. Upin-ipin membeli beras dibawa ke rumah Datuk. Memanglah Bapak Ibu sangat cerdas, kecuali kalau sedang mengantuk. Malam ini kita memperingati Nuzulul Quran. Judul yang dikasih ke saya adalah hikmah dari Nuzulul Al-Quran. Apa hikmahnya? Tadi ayat sudah dibaca di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kali yang pertama. Kemudian di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami juga sudah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran ini turun 2 kali. Pertama
turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari langit dunia ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam masa 23 tahun. Kita bulatkan sajalah. 23 tahun setelah baginda diangkat menjadi nabi, menjadi rasul sampai beliau wafat. Diangkat jadi nabi dan rasul usia 40 tahun, meninggal wafat 63 tahun. 63 kurang 40, 23 tahun. Turun Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, Bapak Ibu, yang menariknya adalah begini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya jadi mulia. Karena Al-Quran itu turun dari yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Al-Quran diturunkan pada satu malam namanya Lailatul Qadar. Maka malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah sayyidu al-malaikah, pimpinan para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu dari seluruh para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ini insyaallah kalau betul mengamalkan Al-Quran, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Di masa jahiliyah Bapak Ibu, perangai manusia sangat dahsyat. Dirubah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa 23 tahun tadi dirubah oleh Nabi. Dengan apa Nabi merubahnya? Tidak lain tidak bukan kecuali dengan Al-Quran. Maka generasi di zaman Nabi ini menjadi generasi terbaik sepanjang masa. Nabi mengatakan khairul quruni qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahku, dan generasi setelahku. Tidak lain tidak bukan kecuali dengan Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdurrahman Habannakah Al-Maidani rahimahullah, dia menulis sebuah buku namanya Ma'ariju At-Tafkir wa Daqa'iq At-Tadabbur, 15 jilid. Beliau menulis tadabbur Al-Quran, mirip-mirip tafsir, tetapi berbeda metodologinya seperti yang ditulis oleh para ulama tafsir yang lain. Bukalah tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Al-Alusi, tafsir Al-Mawardi. Mereka menafsirkan mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi Syekh Abdurrahman Habannakah Al-Maidani ini menafsirkan ayat berdasarkan tertib turunnya surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah apa yang pertama turun? 5 ayat dari surah Al-Alaq. Kemudian turun surah Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Kemudian turun surah-surah berikutnya. Nah, kalau kita baca buku ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menangkap satu hikmah, satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa betullah Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Itu kelihatan, Pak, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
masyarakat. Contoh, penyakit masyarakat jahiliyah ini Pak, itu dapat kita ketahui dari ciri-ciri surah Makkiyah. Surah-surah yang Allah turunkan di periode Mekah sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri-ciri surah Makkiyah? Ciri-cirinya itu adalah banyak bercerita tentang hari kiamat. Banyak bercerita tentang surga dan neraka. Ayatnya pendek-pendek. Kalau ciri-ciri surah Madaniyah, surah-surah yang Allah turunkan setelah hijrah, isinya panjang, isinya bercerita tentang hukum-hukum syariat, ayatnya panjang-panjang. Nah, dari situ apa yang bisa kita ambil? Kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, betul lah bahwa penyakit terbesar masyarakat jahiliyah adalah mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak yakin mereka ada hari kiamat, tak yakin mereka akan adanya surga dan neraka. Maka turunlah ayat-ayat yang berisi ceritanya tentang surga neraka, bahwa mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh juz 30 Pak. Dari awal Allah sudah bercerita amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bercerita tentang hari kiamat itu ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Mereka ingkari. Allah mengatakan kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sungguh mereka akan mengetahui, sungguh mereka akan mengetahui bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Datang Abu Jahal, Abu Lahab, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambilnya tulang, diremasnya. Ya Muhammad, apakah kita kalau sudah mati jadi tulang hancur seperti ini, berkecai, berderai, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Kata Nabi, iya. Allah akan bangkitkan saya dan Allah akan bangkitkan engkau. Maka turunlah ayat yang ada di dalam surah Yasin. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad kepada dia bahwa yang akan menghidupkan dia kembali adalah yang telah menciptakannya pada kali yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat cerita tentang surga neraka inilah, ayat-ayat cerita tentang hari kiamat inilah yang mencuci otak-otak orang musyrik Mekah. Yang tadi mereka tidak yakin akan kehidupan akhirat, illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan kita ini kecuali tidak lain tidak bukan adalah kehidupan sekarang di atas dunia ini. Kita hidup, kalau sudah mati tidak akan dibangkitkan kembali. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita tidak akan dibangkit kembali, kata mereka. Maka turunlah ayat-ayat yang bercerita tentang akhirat, surga, neraka, dicuci otak mereka, Pak. Bersih. Akhirnya mereka ingat akhirat. Yang tadi orientasi dunia menjadi orientasi akhirat. Makanya kalau kita baca kisah para sahabat, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat yang sudah tidak peduli lagi kepada dunia. Contohnya Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Satu hari datang Salman jumpa Abu Darda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertama sekali jumpa istrinya. Dilihat istrinya tidak berhias. Kan ibu-ibu disunahkan berhias. Ya kan Bu? Ibu-ibu disunahkan berhias untuk suami. Bukan untuk orang lain. Bapak-bapak disunahkan berhias untuk istri. Ditanya oleh Salman, kenapa tidak berhias? Kenapa seperti ini pakaianmu? Itu saudaramu Abu Darda sudah tidak tertarik kepada dunia.
sudah tidak tertarik pada aku lagi. Untuk apa aku berhias? Lalu dia masuk dan kemudian dihidangkan makanan oleh Abu Darda. Tafadhal, silakan makan. Aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan sampai engkau makan. Dipaksa makan. Makanlah Abu Darda, dibatalkan puasanya. Kemudian tidur malam hari. Begitu habis Isya, langsung qiyamul lail Abu Darda. Kata Salman, tarik tangannya, tidur. Bayangkan Bapak Ibu, orang mau sholat malam ditarik tangannya tidur, suruh tidur, dipaksa tidur. Tidur dia. Tidur, disangka Abu Darda ini Salman sudah pulas tidurnya. Bangun dia lagi mau qiyamul lail, rupanya belum. Ditarik lagi tangannya, tidur kata Salman, tidur dia. Setelah sampai sepertiga malam yang terakhir, jam 2 malam, kata Salman, al-ana, sekarang, bangun. Mereka kemudian sholat berjamaah. Besok paginya, ini kata Abu Darda, akan saya adukan engkau besok sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Abu Darda kepada Nabi apa yang dilakukan Salman kepada dirinya. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Betullah apa yang dilakukan oleh Salman kepada dirimu. Itu keluargamu punya hak, matamu punya hak, perutmu punya hak. A'ti dzi haqqin haqqahu. Berikan yang punya hak itu akan haknya. Jadi begitulah para sahabat yang tadi Bapak Ibu orientasi dunia sekarang berubah jadi orientasi akhirat. Ditanamkan Al-Qur'an kepada mereka. Dikhawatirkan sahabat ini meninggalkan dunia karena sudah sibuk akhirat. Turunlah ayat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat tapi jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu muqaddimahnya. Bagaimana Al-Quran merubah mereka yang tadi orientasinya dunia menjadi orientasi akhirat. Nah, bahagian keduanya saya ingin menjelaskan urutan surah. Pertama turun surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun di Gua Hira. Nah, apa inspirasi yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama turun ini? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau dulu kita belajar, saya belajar di Wasliyah dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Seharusnya disebut maf'ul bih namanya. Apa yang harus kita baca? Tak disebut di situ apa yang harus kita baca. Para ulama mengatakan kalau ayat itu tidak menyebut seperti itu, maka biarkan ayat itu umum. Jadi semua harus dibaca. Paling tidak yang pertama sekali yang harus kita baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Malam semalam Ustaz Abdi cerita disuruh kita mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Itu sunnah nabinya begitu Pak. Mampu nggak kita khatam setiap 3 hari Bapak Ibu? Nggak mampu. Khatamkan Quran kalau tak mampu setiap 10 hari. Mampu? Tak mampu juga. Khatamkan Quran setiap 1 bulan, mampu? Insya Allah. Kalau itu bolehlah. Ya, berarti 1 hari 1 juz. Bapak Ibu, ada bangsa hari ini Al-Quran jadi amalan dia dan paling banyak menghasilkan huffaz Al-Quran. Apa negaranya Pak? Negara yang paling banyak melahirkan hafiz Quran. Apa negaranya? Mana? Bukan. Palestina. Bukan Pakistan. Palestina, Pak. Palestina itu, terutama Gaza, itu
tempat yang paling banyak melahirkan hafiz Quran. Mulai orang yang paling tua sampai anak yang paling kecil hafal Al-Quran. Gaza. Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Quran. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di awal hadis dikatakan iqra'u, baca. Tapi di ujung hadis li ashabihi. Apa hubungan membaca dengan sahabat? Bacaan yang dikatakan kita bersahabat dengan Quran. Bacaan yang bersahabat dengan Quran artinya hari-hari kita baca. Kita tidak tinggalkan Al-Quran. Apalagi ada hadis mengatakan nanti ketika kita masuk surga Bapak Ibu, disuruh kita baca Quran di sana. Sebagaimana kita rajin baca Quran, iqra warattil, baca dan terus baca. Fa inna manzilataka fil jannati fi akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu di dalam surga di mana ayat terakhir yang engkau baca. Kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menafsirkan hadis ini, kata beliau, jumlah anak tangga yang ada di dalam surga itu sama jumlahnya dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin tinggi posisi kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran. Semalam sudah saya baca Ustaz. Hari ini belum. Hari ini harus dapat bagian daripada Quran. Sudah 10 juz ku baca semalam. Jamak takdim. Sebulan dia tidak baca Quran. Bukan begitu, Pak. Ada orang baca Quran jamak takdim. Jamak takdim itu hanya ada pada salat. Baca Quran hari-hari yang harus kita baca Quran. Apalagi sebelum tidur Bapak Ibu harus jadi amalan. Baginda setiap mau tidur baca ayat kursi, baca 3 qul. Qul yang pertama, qul huwallahu ahad 3 kali. Qul yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, dihembuskan ke tangan dan disapukan ke badan. Setiap malam mau tidur, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya nanti kalau Bapak Ibu susah tidur, jangan minum obat. Obat tidur. Baca saja ayat kursi, baca 3 qul, sapukan, hembuskan ke tangan, sapukan ke badan. Insyaallah tidur nyenyak. Kalaupun mimpi, bukan mimpi dikejar hantu. Bukan mimpi jatuh dari bangunan yang tinggi. Tapi mimpinya mimpi yang indah-indah. Makan kambing guling. Begitu bangun kenyang, Pak. Ada di antara Bapak Ibu yang susah tidur? Baca Quran. Ya. Apalagi ada kajian Bapak Ibu, kajian. Namanya Masaru Emoto. Orang Jepang, Pak. Masaru Emoto ini yang dia baca bukan Quran, tapi perkataan-perkataan yang baik. Nanti saya kiaskan. Dia ambil air, Pak. Ini satu, tak di sini. Satu lagi air, letak di sini. Dalam gelas. Air yang ini dia sebut pada air itu cantik, bagus, dipuji air itu. Ini air di sini dikatakan jelek, busuk, bau. Kemudian dibekukan, dilihat pakai mikroskop. Ternyata hasilnya air yang disebutkan perkataan yang baik, molekul airnya seperti mutiara, indah. Sementara air yang dicaci dan dimaki, dilihat molekul airnya berantakan, enggak cantik. Itu baru
Bapak Ibu, ucapan yang baik, berpengaruh kepada air. Apalagi ayat-ayat Al-Quran. Coba kalau dalam badan kita ini berapa kandungan air Bapak Ibu? Berapa persen Pak? Badan kita ini mengandung air. 60-70% isinya air. Ada tulang, ada daging, ada angin. Airnya 60-70%. Kalau ke badan kita ini sering kita bacakan Al-Quran, insya Allah badan kita akan sehat. Itulah yang disebut dengan ruqyah. Itulah maksud Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan ada di antara ayat-ayat Quran ini yang kalau kita baca dia merupakan ayat-ayat syifa, ayat-ayat obat. Yakin kita itu Bapak Ibu. Sakit lutut kita memang ke dokter lah, tapi jangan lupa bacakan Quran, ya, hembuskan ke tangan, sapukan ke lutut, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Kalau kita malas baca Quran, nanti ditanya oleh malaikat dalam kubur Bapak Ibu. 4 pertanyaan. Udah hafal kita itu. Tapi nggak bisa dihafal Pak. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ma dinuka, apa agamamu? Kita hafal lah sekarang tuh, nggak kita baca Quran, nggak bisa kita jawab. Orang yang rajin baca Quran saja yang bisa menjawab pertanyaan itu. Iqra, baca Al-Qur'an. Oke. Lalu apa yang harus kita baca? Kita tengok lagi Al-Quran. Oh, Allah perintahkan kita membaca alam semesta, ciptaan Allah. Disuruh baca oleh Allah. Surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak mau mengkaji? Kenapa kalian tidak mau mengkaji, meneliti bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan? Allah suruh kita membaca hewan, langit, gunung, dan bumi. Disuruh kaji. Dalam surah Ali Imran 191, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Siapa mereka Bapak Ibu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mentafakuri, mereka mengkaji, mereka meneliti bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Disuruh baca alam semesta ini Bapak Ibu. Untuk apa kita baca alam semesta? Agar kita bisa menemukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ujung ayat mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, setelah kami lihat alam semesta ciptaanmu, tidak ada satupun di antara makhluk yang engkau ciptakan ini sia-sia. Baca alam semesta. Ada orang orientalis Bapak Ibu, namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille. Dia orang Nasrani, dokter Prancis. Diberikan tugas untuk membedah muminya Fir'aun. Dan dia menemukan di kandungan kulit Fir'aun itu kenapa awet? Karena di kulitnya banyak terdapat kandungan garam. Berhasil
saya menemukan kenapa Fir'aun itu jasadnya awet, karena di kulitnya ada kandungan garam. Kata orang Islam, kami sudah tahu 14 abad yang lalu. Dari mana tahunya? Allah bercerita bahwa Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Akhirnya Maurice Bucaille masuk Islam, Pak. Masuk Islam dan sempat menjadi dokter spesialis Raja Faisal dan menulis buku Al-Ilmu fil Qur'ani wal Injil, ilmu dalam Quran dan kitab Injil. Orang orientalis, mereka mengkaji, menemukan kebesaran Allah, akhirnya masuk Islam. John Cousteau, ahli kelautan, dia teliti laut dan dia menemukan di satu ruangan laut itu ada air tawar yang tidak bercampur. Cerita dia, ini penemuan yang luar biasa kepada orang Islam. Orang Islam bilang, kami sudah tahu itu 14 abad yang lalu. Kenapa? Karena Allah sudah cerita dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua air laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Kadar garamnya berbeda, kandungannya berbeda. Kami sudah tahu itu. Akhirnya Cousteau masuk Islam. Bapak Ibu, ketika ilmu pengetahuan berkembang, maka Islam akan cepat berkembang. Ketika ilmu pengetahuan tidak berkembang di satu tempat, maka Islam akan susah berkembang. Di Eropa hari ini Bapak Ibu, populasi umat Islam akan semakin bertambah. Gereja-gereja sudah ditinggalkan orang. Hari ini Pak. Di Australia juga sama. Populasi umat Islam terus bertambah, gereja kosong. Dijual dan dibeli oleh orang Islam. Saya tahu betul di Sydney ada masjid namanya Masjid Al-Hijrah, asalnya gereja, dibeli oleh orang Indonesia, dijadikan masjid. Jadi hari ini Bapak Ibu, mereka itu mencari kebenaran. Dan akhir dari pencarian itu adalah Islam. Ketika ilmu pengetahuan berkembang. Nah, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu tentang Indonesia ini. UNESCO tahun 2016 ada membuat kajian tentang minat baca, semangat membaca 63 negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana minat baca bangsanya? Maka didapati Indonesia ini berada di urutan kedua. Bagus apa tidak? Bagus. Nah, tunggu dulu. Urutan kedua bukan dari atas. Orang Indonesia nih Pak, minat bacanya dibandingkan negara lain berada di urutan kedua dari 63 negara dari bawah. Negara yang paling akhir itu Botswana di negara bahagian Afrika. Yang atas-atas itu negara Eropa Pak, yang maju-maju itu, yang pendapatan per kapita luar biasa. Ya. 0,001% minat baca orang Indonesia. Artinya kalau ada 1000 orang Indonesia yang membaca hanya 1 orang. Nah, padahal mayoritas umat Islam Indonesia Muslim. Kitab mereka menyuruh mereka banyak membaca. Iqra. Nah, inilah agar kita mendapatkan ilmu. Apalagi kita menyedihkan, Pak. Ya. Kita orang Indonesia ini statistiknya 70%
orang Indonesia hanya tamat SMP. Hanya 6% orang Indonesia yang duduk atau pernah duduk di perguruan tinggi. Hanya 6%. 70% tamat SMP. Jadi pendidikan di Indonesia ini sangat rendah. Berbeda dengan Malaysia, Pak. Malaysia, dulu banyak dosen-dosen dari Indonesia ini, Pak, diminta oleh Malaysia mengajar di sana, kontrak ngajar di sana. Masa itu anak-anak cerdas Malaysia ini diberangkatkan ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, ke Mesir. Sampai selesai S3, mereka dipanggil pulang, dikasih tempat di kampus, dikasih gaji yang lumayan. Guru-guru kalau di Malaysia hidupnya makmur, Bapak Ibu. Hidupnya makmur. Ya. Mulailah dosen-dosen Indonesia diputus kontrak, pulang. Saya masih ketemu, saya alhamdulillah 20 tahun saya tinggal di Malaysia. Masih ketemu beberapa dosen yang mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia dan di kampus-kampus yang lain. Masih ketemu. Dulu banyak. Bahkan Bapak Ibu tahu Universitas Islam Antarbangsa Malaysia UIA itu pengasasnya orang Indonesia, Ustadz Hasan Langgulung, orang Sulawesi. Malaysia bagi beasiswa, Pak. Anak-anak yang pintar itu kasih beasiswa. Yang grade A-nya ke Eropa, Amerika, yang grade B-nya di dalam negeri, yang C-nya itulah yang belajar di kita. Ada yang masuk USU, masuk Andalas, masuk Hasanuddin, ya. Masih dikasih beasiswa dari mereka. Anggaran untuk pendidikan besar, Pak. Besar. Indonesia berapa anggaran pendidikan? 20%. Betul, Pak? Betul ya? Alhamdulillah. 20%. Dan sekarang katanya ada makan siang gratis ya. Dan itu diambil dari dana BOS. Dan sampai hari ini belum ada peruntukan dari APBN. Mau diambil dari mana? Ya, padahal amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, satu diantaranya alasan kenapa negara ini harus didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Jadi balik ke cerita tadi Bapak Ibu, ya, Islam ingin umatnya harus cerdas, umatnya harus pintar. Saya cerita sedikit ke politik sedikit. Boleh saya cerita politik? Boleh. Bapak Ibu, masyarakat Malaysia itu educated people, terdidik. Najib Tun Razak, Perdana Menteri waktu itu, meletakkan pajak, kalau kita belanja, itu pajaknya 2%. Makan di restoran atau belanja apa, 2% pajaknya, Pak. Kalau kita berapa persen? 10%. Yang 2% itu Bapak Ibu membuat rakyat Malaysia marah. Baru 2% saja, marah mereka. Najib, kau tunggu nanti masa pilihan raya, kata mereka. Kami akan hukum. Dan dihukum, Najib itu dihukum oleh rakyatnya, tak dipilih lagi. UMNO itu Partai Melayu yang tadi dapat ratusan kursi, hanya dapat 30 kursi. Kalah dan akhirnya Najib Tun Razak dimasukkan ke dalam penjara bersama istrinya. Itulah masyarakat yang terdidik. Mudah-mudahan ke depannya anggaran untuk pendidikan kita ini, Pak, besar. Banyak beasiswa yang bisa diberikan kepada rakyat kita. Anak-anak kita ini nggak boleh lagi tidak sekolah, harus cerdas. Kenapa?
Karena Islam menyuruh anaknya harus pintar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Bahagian kedua. Ini sampai jam berapa nih, Pak? Sikit lagi lah. Sampai jam? Sikit lagi. Sikit lagi saya tambah tadi, itu pendidikan. Ini agar untuk buka awasan kita, Bapak Ibu, ya. Pendidikan kita bermasalah, tambah ekonomi kita juga bermasalah, Pak. Ya. Memang katanya pertumbuhan ekonomi kita bagus naik, tapi masalahnya di pemerataan. Kita ada orang miskin 26 juta dengan pendapatan 500.000 per bulan, 17.000 per hari. Itu yang dapat PKH itu 500.000 per bulan. Standar WHO orang miskin itu $2 per hari, 30.000, 900.000 per bulan. Kalau pakai standar WHO, orang miskin di Indonesia bisa mencapai 60 sampai 70 juta, bukan 26. Lalu hari ini saya tanya ibu-ibu sekarang, kalau pendapatan 2 juta per bulan, apakah masih miskin? Masih. Dengan inflasi 2,8% hari ini, Pak. Harga-harga barang naik. Sekarang barang naik? Naik. Kalaulah ukuran 2 juta per bulan miskin, bisa jadi orang miskin di Indonesia bisa jadi separuh. Nah, pendidikan rendah, ekonomi susah, inilah yang membuat money politik subur. Survei LIPI mengatakan 78% masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan money politik. Kalau ada 100 orang, 78 orang ketika pemilu yang dicarinya adalah duit. Betul apa tidak? Itulah hari ini, Pak, yang sedang sekarang ribut di MK itu. Nah, hari ini sidang pertama atau semalam? Hari ini sidang pertama. Mudah-mudahan ya terjadi perubahan pada masa akan datang. Oke. Saya tidak mau cerita panjang lagi ya. Ini dulu cerita saya masa kampanye. Masa kampanye itu cerita saya. Karena kebetulan saya waktu itu caleg, Pak. Caleg dan alhamdulillah hari ini terpilih di dapil sini. Untuk provinsi. Alhamdulillah. Saya masuk yang kedua. Ya, jadi pesan pertamanya ini kita ambil ilmu. Ini ilmu ini harus kita pentingkan, Pak. Insya Allah negara kita ini akan maju. Ya, kalau menitik beratkan pada ilmu. Saya terus terang, tadi saya katakan pernah tinggal di Malaysia 20 tahun. Saya ambil S2 S3 di Malaysia. Ngajar saya di Al-Madinah International University 10 tahun. Luar biasa, Malaysia memberikan bantuan gaji untuk guru-gurunya luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, sementara di tempat kita ini guru menjerit, Pak. Guru-guru yang menjerit. Padahal amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pindah yang ke berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga turun surah Al-Muzammil. Ya. Apa isi Al-Muzammil ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, modal kita untuk merubah keadaan di samping kekuatan ilmu Iqra tadi adalah kekuatan spiritual, kekuatan ruhi. Dan itu kita dapatkan dari surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, kata Allah, bangun, laksanakan qiyamul lail. Berapa lama qiyamul lailnya? Qumil laila, sepanjang malam. Qumil laila illa qalilan, kalau kurang sedikit. Kalau sepanjang malam berapa lama, Pak? Malam itu berapa lama? Katakan 8 jam setelah Isya, ya, menjelang fajar, 8 jam atau 7 jam. Atau kurang sedikit berarti 6 jam. Nisfahu,
atau setengah dari itu berarti 3 jam setengah. Isfahu aw inqus minhu qalilan, atau kurang dari setengah sedikit, auzid alaihi, atau lebih dari setengah. Detail disebut Allah dalam 4 ayat atau 3 ayat itu tentang lamanya qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, berapa lama sih? Berapa rakaat Rasulullah qiyamul lail?" Kata Aisyah, 8 rakaat. Seperti kita, Pak, 8 rakaat. Tapi kata Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan tanya macam mana panjangnya, macam mana bagusnya. Kalau tanya panjangnya, panjang kali. Macam mana ukuran panjang? Pernah sahabat jadi makmum. Rasulullah imam. Begitu selesai surah Al-Fatihah, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah sampai 100 ayat. Begitu sampai 100 ayat, sahabat yang di belakang dari makmum berkata dalam hatinya dan berharap kepada Nabi agar ruku', la'allahu yarka'. Mudah-mudahan Rasulullah ruku'. Ternyata Rasulullah tidak ruku'. Terus habis surah Al-Baqarah. Begitu mau habis surah Al-Baqarah, sahabat yang di belakang bilang dalam hatinya, la'allahu yarka', mudah-mudahan Rasulullah, ternyata tidak. Rasulullah lanjut surah Ali Imran, surah An-Nisa, habis. 3 surah panjang. Kalau kita buka itu berapa panjang itu, Pak? Berapa juz? 5 juz lebih. Ya. 5 juz lebih, dan itu baru rakaat pertama. Tadi 8 rakaat. Bagus juga nih kita coba di masjid nih. Cuma saya khawatir besok nggak ada yang datang. Tinggal imam saja lah. Besakitan semua. Saking kan panjangnya sampai bengkak kaki, tatawarram qadamah. Bengkak kaki Nabi, Pak. Kita bengkak juga kaki kita. Samurai. Sampai istrinya, "Ya Rasulullah, kan dosamu sudah diampunkan oleh Allah setahun yang lalu, apa yang sudah lalu, apa yang akan datang, kan Allah sudah ampunkan dosamu ya Rasulullah, kenapalah seperti ini ibadahmu?" Apa kata Nabi? "Afala akunu abdan syakur." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Rasulullah bisa bertahan, Pak, dalam menghadapi tantangan, cobaan dalam perjuangan menegakkan agama ini? Tadi, setelah kekuatan ilmu yang dikasih Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kekuatan spiritual, kekuatan rohi. Pergi Rasulullah ke Taif, harap-harap orang Taif menyambut Nabi setelah pamannya meninggal, istrinya meninggal. Sedih, nggak ada yang menjaga dan melindungi beliau di Mekah. Pergi ke Taif, harap orang Taif bisa menyambut. Ternyata orang Taif melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah wajahnya. Datang tawaran dari malaikat gunung, "Ya Muhammad, ini ada 2 gunung besar. Tinggal engkau minta kepada Allah, aku angkat 2 gunung ini, akan aku timpakan kepada orang Taif." Kita kalau benci sama orang, Pak, datang tawaran bantuan seperti itu, apa kita bilang? Gas terus. Gas terus. Mainkan. Iya kan? Apa kata Nabi? Tidak. Mereka itu tidak paham. Qaumun la ya'lamun. Enggak sanggup kita bilang begitu, Pak. Itulah kekuatan rohi. Aku ingin kalau tidak mereka yang beriman, nanti anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjuangan ini masih panjang. Kita ini ibaratkan lari maraton, Bapak Ibu. Orang yang punya nafas panjang dalam perjuangan ini akan memenangkan kompetisi ini, perjuangan ini. Kita tidak boleh punya nafas pendek. Perjuangan harus diteruskan. Sampai kapan, Ustaz? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita putus asa. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini Bapak Ibu saya mengambil pesan penting. Tadi bagian pertamanya adalah enggak ada modal Nabi untuk merubah masyarakat kecuali Al-Qur'an. Metodologinya Abdullah bin Mas'ud.
kami pelajari, kami baca 10 ayat, kami fahami 10 ayat itu, dan kami tidak tambah 10 ayat yang berikutnya kecuali setelah kami baca, kami pahami, dan kami amalkan dalam kehidupan. Nah, itulah metodologi Abdullah bin Mas'ud. Makanya mereka menjadi generasi terbaik. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Ini umat tidak akan pernah baik, Pak, kecuali dengan melakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh generasi awal daripada umat ini. Kembali kepada Al-Quran, baca, faham, dan diamalkan dalam kehidupan. Nah, inilah pentingnya dalam memperingati nuzulul Quran. Dan alhamdulillah belakangan ini Bapak Ibu, syukur kita kepada Allah ya, rumah tahfiz menjamur, Pak, di mana-mana. Dan di masjid-masjid ada program tahfiz Quran ya. Dan kita bersyukur ada universitas yang memberikan beasiswa dengan syarat anak itu hafal Quran. Ini satu kebanggaan kita, Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang ya dan maju. Inilah cara kita ya, modal kita untuk memperbaiki bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah ilmu pengetahuan. Ini umat tidak akan berkembang dan maju kecuali dengan ilmu. Jika kalian ingin dunia, alaika bil ilmi, dengan ilmu. Kalau akhirat dengan ilmu. Dua-duanya harus dengan ilmu. Yang ketiga adalah kekuatan ruhi, semangat yang tidak pernah putus dalam berjuang. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan penting yang kita dapatkan dari Al-Quran Al-Karim. Mau dibahas cukup panjang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah saya ada menulis buku. Pinjam bukunya. Nah, ada 3 buku yang berkaitan dengan Al-Quran yang sudah saya tulis. Ini hadiah untuk masjid. Yang pertama, Tadabbur Quran Juz 29. Ini mirip-mirip tafsir tapi saya namakan Tadabbur Al-Quran. Nah, yang kedua, Juz 30. Ya. Yang ketiga, Politik Islam dalam Al-Quran. Yang sekarang sedang proses cetak, Tadabbur Surah Yasin. Karena ibu-ibu banyak membaca Surah Yasin. Dan sedang dalam penulisan Tadabbur Surah Al-Kahfi. Apa kesimpulan yang bisa saya dapat setelah saya menulis ini, Pak? Kesimpulannya adalah ya, ternyata betul Al-Quran ini menjadi solusi bagi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka kembali kepada Al-Quran, insya Allah mereka akan menemukan kejayaan mereka kembali. Makanya Nabi mengatakan, ya, umat ini tidak akan pernah sesat jika mereka berpegang kepada 2 hal, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada siapa saya serahkan ini, Pak? Saya serahkan dulu baru saya berdoa. Ketua BKM. Ketua, ada ketua. Ada Pak Ketua. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Baik. Terima kasih banyak. Syukran. Bisa diulang. Amin, amin. Baik, kita tutup dengan doa ilahi hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Profesor Dr. Haji Usman Jafar LCMA yang sudah menyampaikan ceramah agama dan pandangannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat nanti menjadi penerang kita untuk mengisi kehidupan di hari-hari yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari acara ini kita mulai dengan membacakan basmalah dan ini pun kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Kasih Pak. Salam. Alhamdulillah masuk baik saya. Ya alhamdulillah masuk. Ada. Ya. Terima kasih saja. Oke, thank you. Terima kasih yo.